Jika pohon yang buahnya jatuh ke tanah, kalau buah itu jatuh di dalam lokasi pagarnya pemilik pohon, nggak boleh diambil. Tapi kalau jatuhnya di jalanan, boleh diambil, nggak ada masalah. Karena dalam hadis dijelaskan, kalau sesuatu pohon itu yang sudah keluar dari batas tanah seseorang, maka itu sudah menjadi hak umum, nggak ada masalah itu, gitu kan? Kalau ayam tadi bertelur, kembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau anda tahu, oh ini ayamnya tetangga ini, bertelur di rumah saya, bukan dibilang kesempatan pecahin langsung digoreng, gitu kan? Ya. Kembalikan, anda pasti tahu pemiliknya, kembalikan. Apa hukumnya memakan buah dari pohon tetangga yang jatuh ke rumah kita? Dilihat, kalau batangnya itu menjulur ke tanah kita, maka boleh. Karena harusnya tetangga motong, tidak boleh batangnya itu menjulur ke tanah orang lain. Bahkan kata para ulama, seluruh buah yang ada di atas tanah kita itu menjadi milik kita, walaupun batangnya tumbuh di tanah orang lain. Itu pertama. Kedua, kalau batangnya sebetulnya tidak menjulur ke tanah kita, tapi ada kelelawar makan, jatuh, digondol kelelawar, jatuh di tanah kita, bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena itu tafih, remeh temeh. Suatu hari Nabi SAW menemukan sebiji korma di jalan. Beliau mengatakan, laula antakuna minas sadaqati la akaltuha. Andai bukan karena aku khawatir ini kurma sedekah, nih saya kurma ini sudah aku makan. Karena sebiji dua biji itu biasanya tafih. Apalagi zaman sekarang, punya pohon mangga berguguran, tidak ada yang ngambilin. Ada orang yang memiliki pohon mangga di rumahnya, tapi menjulur rantingnya itu ke jalanan, ya. Jatuh satu mangganya di jalanan, kebetulan kita lewat. Ini kalau saya ambil bukan punya saya, jangan sampai saya masukkan api neraka jahanam dalam perut saya, takut dia makan. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azinallahu iyyakum. Asyai'ul yasir yu'fa, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan, dibolehkan. Kalau hal yang seperti itu lumrah, orang tidak akan marah, kecuali memang sengaja kita jolok-jolok misalnya, atau kita ketapel sampai jatuh, atau dilempar, bahkan dipanjat dengan sengaja. Kalau ada satu buah atau tumbuhan ya, terlepas dari pohonnya, kemudian keluar dari arealnya, itu haknya masih hak pemilik kebun atau hak umum? Dari mana taunya? Cepat sekali jawabnya, umum gitu ya. Baik, lihat kaidah utamanya ya, kaidah utamanya. Jangankan keluar areal, Anda punya pohon mangga, misal pohon mangganya merambat ke jalan umum atau ke rumah tetangga, kalau berbuah itu hak tetangga dan hak umum. Jangan marah kalau mangganya diambil tetangga, karena itu bukan hak Anda. Ya, hak orang yang kedapatan buahnya ke sana. Jadi kalau ke jalan diambil sama orang jalan, nggak apa-apa. Secara hukum fikih, ya, secara hukum fikih. Atau ke rumah tetangga, tapi ini hanya berlaku bagi tumbuhan saja, jangan dikiaskan. Oh berarti kalau hewan juga begitu Ustaz ya? Ada ayam tetangga main ke rumah kita, potong aja misalnya, itu nggak bisa ya. Itu cuma untuk buah. Baik. Awas, hati-hati jangan salah menyimpulkan. Ada dalam istilah itu adalah fasilitas umum. Kalau fasilitas umum adalah siapapun boleh memanfaatkan, tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya memperindah jalan. Kalau menanam pohon ternyata punya fungsi buat keindahan, ya sah-sah saja. Cuman buahnya siapa? Karena tanaman di tempat umum, maka buahnya ya siapa saja memetiknya. Karena bukan di tempatnya sendiri. Kecuali tempat umum yang sudah diklaim atas izin waliul amri. Ini adalah kamus, berarti diizinkan untuk dikelola. Maka karena diizinkan dikelola, maka dia berhak untuk memanfaatkan buahnya. Tapi kalau umum, buahnya itu umum, siapa saja tidak bisa dikatakan haram mengambilnya. Karena apa? Seperti tumbuhan yang tumbuh di bahasa fikihnya kala mubah ya, tempat suatu yang mubah, siapa saja boleh memanfaatkannya. Itu ada di hutan, itu nggak ada milik siapa itu. Anda kalau ketemu buah di hutan, Anda boleh makannya. Karena hutan milik negara, milik rakyat Indonesia semuanya. Anda boleh memetik buah di hutan sana. Bahkan mengambil kayu-kayu keringnya boleh dibawa pulang. Sah kan itu?
Jadi kalau selagi jalan apa itu adalah milik umum, boleh kita memanfaatkannya, tentunya dengan catatan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum yang sudah disepakati atau sudah diberitahu oleh waliul amri atau desa atau RT RW dan sebagainya. Nah, kemudian di saat ada tumbuh sesuatu yang berbuah atau buah semacam itu, ya buahnya untuk siapa saja. Cuman biasanya kalau hukum tetangga, kalau tetangga yang baik, tetangga akan ngerti siapa yang nanam, ya kan? Biasanya nggak akan berani mengambil karena tetangga baik, kecuali minta izin. Pak, yang nanam kan kamu, boleh nggak saya ngambil? Padahal nggak izin pun juga boleh. Cuman yang tidak izin berarti tidak beradab juga, kan begitu ya? Kemudian yang menanam pun ternyata melarang juga nggak beradab juga, wong bukan tanahmu kok. Nah, isinya indah kekeluargaan deh, jangan sampai jadi masalah. Sehingga kandang itu apakah penting kan? Sehingga kadang-kadang lebih baik ditanam buah yang pohon yang tidak berbuah daripada berbuah. Sebab berbuah kadang menjadi sebab permasalahan. Kalau tidak berbuah, rindangnya bisa dinikmati bersama. Tapi kalau buah kadang-kadang jadi masalah. Seperti itu. Jadi seperti itu, karena adalah itu milik umum, fasilitas umum, boleh kita memanfaatkan sesuai asalkan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum. Jika ternyata ada buahnya yang itu adalah semuanya bisa mengambilnya. Hanya bagi yang tidak merasa menanam, paling tidak harus ada sopan santun dong, minta izin kepada yang menanam. Dan yang menanamnya pun juga jangan melarang-larang, bukan tanahmu kok. Seindah-indah hidup ini. Cuman kadang orang itu naudzubillah, memang kerakusan dan sebagainya. Sehingga belum buah itu langsung malam-malam sudah dipanen. Nah ini kan juga tidak beradab, bikin bermusuhan. Akhirnya yang merasa menanam marah, kurang ajar, siapa yang panen? Padahal kan juga sah, cuman karena caranya